Oke, selamat pagi semuanya. Nah, kali ini kita melanjutkan kuliah pemodelan teknik kimia. Sekarang kita bahas mengenai pemodelan dan konsep dasar pemodelan. Materinya, formulasi matematik, persoalan teknik kimia, persamaan diferensial biasa dengan deret, fungsi khusus, penyelesaian analitik, persamaan diferensial parsial. Oke, ini misalnya ada suatu produksi toluen dari normal Heptan. Pertanyaannya, berapakah suhu reaktor? Bagaimana menentukan ukuran reaktor? Bagaimana mengetahui kebutuhan panas atau energi? Bagaimana memisahkan produk? Dan lain-lain. Nah, misalnya skemanya, flowsheetnya seperti ini. Di reaktor, kemudian bahan sebelumnya dipanaskan di preheater. Nah, kemudian sebagian masuk ke reaktor produk 2, kemudian di sini dimasukkan juga ke reaktor produk 1. Ya. Kemudian ada jumlah panas lagi untuk memanaskan heater setelah temperaturnya sesuai, masuk ke reaktor sebagai umpan. Di reaktor juga butuh jumlah panas agar kondisinya tercapai. Setelah sesuai, dari produk reaktor 1 ini di recycle ke breeder lagi, yang kemudian disirkulasikan lagi. Sementara sebagian yang lain ini masuk ke dalam reaktor produk 2, didinginkan, kemudian keluar sejumlah panas. Setelah keluar dari pendingin sebagai umpan masuk ke dalam separator, kemudian diuapkan dan sebagian ada yang dicairkan. Kemudian di sini ada reaksi dihidrogenasi pada katalis 2,3 atau kromat. Terus bagaimana mengenai proses problem solving untuk rekayasannya dalam suatu model matematika? Ada suatu teori yang mendasari model tersebut dengan ada beberapa data yang dibutuhkan dalam model tersebut. Dalam menciptakan model tersebut, masalah harus didefinisikan terlebih dahulu. Nah, setelah terbentuk itu sebagai alat problem solving, yang mana nanti akan diselesaikan dengan alat komputer, kemudian dengan statistik, bantuan data-data statistik, bisa juga dengan metode numerik, metode grafik, dan lain sebagainya. Itu akan menghasilkan suatu hasil angka atau grafik, yang mana itu nanti akan dilihat oleh masyarakat. Ya, hasil angka tersebut akan dicobakan itu di dalam masyarakat umum, ada penjadwalan, optimasi, kemudian ada komunikasi dan interaksi publik, dan lain sebagainya. Hasil angka itu nanti setelah diuji di sini, kemudian akan diimplementasikan. Nah, satu contoh untuk model matematika sederhana. Model matematika sederhana ini didefinisikan secara luas sebagai rumus atau persamaan yang menyatakan ciri pokok sistem fisik atau proses dalam bahasa matematik. Model dapat
dipilih sebagai hubungan fungsional berbentuk variabel tak bebas. Variabel bebas bisa merupakan fungsi dari variabel bebas, parameter, dan fungsi penggerak. Variabel tak bebas bisa berupa karakteristik yang biasanya mencerminkan perilaku atau keadaan sistem. Kemudian variabel bebas biasanya dimensi seperti waktu dan ruang, sepanjang mana perilaku sistem ditentukan. Kemudian yang fungsi parameter yaitu merupakan cerminan sifat atau komposisi sistem. Fungsi penggerak yaitu pengaruh luar yang bekerja pada sistem. Terus mengenai hukum Newton 2 misalnya tentang gerak. Laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya resultan yang bekerja pada benda tersebut. F sama dengan M dengan format bersama di atas. A dapat diubah, F ini dapat diubah menjadi A sama dengan F per M. Variabel tak bebas yang mencerminkan perilaku sistem. F-nya sebagai fungsi penggerak dan M adalah parameter yang mewakili sifat sistem. Ya, gaya sama dengan massa kali percepatan. Gaya sebagai fungsi penggerak, A-nya sebagai variabel tak bebas. Untuk kasus seperti ini tidak ada variabel bebas karena kita tidak memprediksi bagaimana percepatan berubah dalam waktu dan ruang. Karakteristik tipikal model matematika fisik. Model matematika menggambarkan proses alam atau sistem dalam bahasa matematika. Model matematika mewakili idealisasi dan simplifikasi realitas, yakni model tersebut mengabaikan detail dari proses alam dan memfokuskan pada manifestasi intinya. Jadi hukum Newton 2 tidak memasukkan pengaruh relativitas yang pengaruhnya kecil ketika dikenakan pada benda dan gaya yang berinteraksi pada atau di sekitar permukaan bumi pada kecepatan dan pada skala yang tampak mata manusia. Model matematika menghasilkan hasil yang dapat diulangi dan sebagai akibatnya dapat digunakan untuk tujuan prediksi. Sebagai contoh, jika gaya pada benda dan masanya diketahui, persamaan di atas dapat digunakan untuk menghitung percepatan. Dan ada model yang lebih kompleks. Berapa kecepatan akhir batu jatuh bebas? Dalam hukum Newton 2, kecepatan A mempengaruhi laju perubahan percepatan dv per dt. dv per dt jika dikalikan M sama dengan F. F sama dengan FA plus FB. Dan FA adalah min CD kali V, sedangkan FB-nya ini sama dengan MG. Sama dengan M kali dV per dt sama dengan MG min CD kali V. Dibagi M akan menghasilkan dV per dt sama dengan G min CdM per V. Jika V sama dengan 0 pada T sama dengan 0, dimasukkan ke dalam persamaan ini hasilnya adalah V fungsi T sama dengan M per CD kali 1 min eksponen minus CD per M kali T. Ini adalah variabel bebas. Kemudian untuk CD dan M parameternya, dia adalah fungsi penggerak. Untuk tipe-tipe model fisik, realisasi fisik seperti apa adanya.
biasanya berukuran lebih kecil dan konstruksinya lebih sederhana dibandingkan dengan prototipe yang dimodelkan dan diwakili. Contoh, berukuran lebih kecil model skala pesawat terbang, kapal, saluran air. Ukuran sama tetapi konstruksinya sederhana, rancangan atau desain mobil. Peralatan proses ukuran laboratorium atau pilot plan. Model konseptual, realisasi fisik seperti apa adanya, tetapi merupakan saran atau usulan pernyataan realisasi fisik. Realisasi fisik dari saran adalah sebuah kalimat yang dinyatakan dalam bahasa yang sesuai. Jika menggunakan bahasa matematik, kalimat tersebut disebut persamaan. Model konsep konseptual. Ada model ya ini, kemudian ada input sebagai variabel input, kemudian di sini ada variabel internal, kemudian hasilnya variabel output, pernyataan parameter proses dalam model tersebut. Dalam model proses konseptual terdapat pernyataan yang mengandung parameter-parameter. Setiap pernyataan merupakan model dari sebuah subfenomena, menyatakan hubungan antara input dan output subfenomena yang menjadi pertanyaan. Hubungan proses dan model proses. Ini model proses, ini proses. Aduan, mana model proses di dalam ruang model dan proses adalah ruang fisik. Besaran dan pernyataan di dalam model proses berhubungan dengan fenomena proses. Untuk parameter proses di dalam model proses berhubungan dengan peralatan proses. Parameter non-proses dengan sifat fisik dan juga besaran lain. Di sini ada hubungan keterkaitan antara proses dan model proses dalam beberapa item tersebut. Ya. Nah, sekarang seperti apa manfaat dari model matematika? Yaitu untuk riset dan pengembangan yang nantinya akan menentukan mekanisme kinetika kimia dan parameter-parameter dari data reaksi laboratorium atau pilot plan, mengeksplorasi pengaruh kondisi operasi yang berbeda untuk optimasi dan step di pengendalian, membantu dalam perhitungan scale up, yaitu sebagai riset dan pengembangan manfaatnya model-model itu kan. Kemudian manfaat selanjutnya untuk mendesain, yaitu mengeksplorasi ukuran dan susunan peralatan proses untuk unjuk kerja dinamis, mempelajari interaksi bermacam-macam bagian proses, khususnya ketika digunakan sebagai recycle bahan atau integrasi panas, mengevaluasi proses alternatif dan struktur pengendali dan strategi, mensimulasi startup, shutdown, dan situasi dan prosedur darurat. Dan yang ketiga, manfaatnya di dalam operasi pabrik untuk troubleshooting masalah pengendali dan proses, membantu dalam startup dan training operator, mempelajari pengaruh dari dan kebutuhan untuk proyek ekspansi, menghilangkan bottleneck, mengoptimalkan operasi pabrik. Riset dan pengembangan, desain, kemudian bagaimana klasifikasi model matematika? Itu bisa sebagai model teoritik
Kembangkan menggunakan prinsip kimia dan fisika. Model empiris diperoleh dari analisa matematika statistik data operasi proses. Kemudian model semi empiris mengkompromikan antara A dan B dengan satu atau lebih parameter. Kemudian dievaluasi dari data eksperimen atau plan. Pembedaan model teoritis dan empiris didasarkan pada tujuan penggambaran pernyataan dan bukan pada kedalaman pengetahuan. Ya, jadi di dalam model teoritis dan model empiris pembedaannya pada tujuan penggambaran pernyataan bukan pada kedalaman pengetahuan. Nah, perbandingan model teoritis dan empiris. Yang untuk teoritis itu mencoba menggambarkan mekanisme dari sebuah fenomena atau menggambarkan hubungan sebab akibat dari suatu mekanisme. Sedangkan empiris tidak menggambarkan, tidak didasarkan pada teori yang menyatakan mekanisme tersebut. Kemudian karena keterbatasan pengetahuan tentang fisik ruang waktu, gambaran hubungan sebab akibat ini dibatasi pada tingkat penggambaran yang sangat kasar. Contoh, dalam rekayasa proses digunakan aksioma kontinum dan bukan teori kuantum. Ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui pengalaman percobaan dan pengamatan tanpa interpretasi eksplisit data melalui sebuah teori, dan mengkorelasikan data empiris menggunakan metode statistik. Lebih mudah untuk pengembangan daripada pernyataan teoritis. Dan di teoritis membutuhkan pemahaman tentang mekanisme sehingga membutuhkan sangat banyak pengetahuan, pemahaman, dan sangat banyak kerja untuk mengembangkan. Kemudian dapat digunakan untuk mengekstrapolasi dengan risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pernyataan empiris. Pernyataan empiris hanya dapat digunakan untuk ekstrapolasi dengan risiko yang sangat besar karena model empiris tidak memberikan implikasi apapun tentang keabsahannya di luar kisaran data, di mana data tersebut didasarkan. Nah, ini perbandingan teori dan empiris. Kemudian penentuan faktor friksi untuk ilustrasi model teoritis dan empiris. Penentuan faktor friksi F dan aliran fluida inkompresibel dalam pipa. Untuk aliran laminar dari persamaan konservasi momentum dan persamaan fluida Newtonian F sama dengan 16 per RE, di mana RE di bawah 2100. Aliran turbulennya F sama dengan 0,079 RE pangkat minus 0,25. Untuk aliran RE itu antara 3000 sampai 300.000. Aliran laminar di bawah 2100, turbulen antara 3000 dan 300.000. Nah, ini kalau digambarkan bilangan RE-nya, ini untuk faktor friksi F-nya, ya ini sebenarnya di sini ada aliran turbulen dan laminar. Ya, ini yang turbulen, yang laminar faktor friksinya.
untuk rangkumannya, model yang sering digunakan dalam teknik kimia yaitu model fisik, realisasi fisik seperti apa adanya, tapi berukuran lebih kecil dan konstruksinya lebih sederhana dibandingkan dengan prototipe yang dimodelkan dan yang diwakili. Model konseptual, saran atau usulan pernyataan, realisasi fisik yang dinyatakan dalam bahasa yang sesuai di mana dalam teknik bahasa yang paling sering digunakan adalah bahasa matematika yang umumnya disebut persamaan atau model matematika. Model matematika hanyalah merupakan suatu pendekatan dari suatu proses nyata yang tidak dapat menggambarkan secara rinci fenomena fisik, baik makroskopis maupun mikroskopis, yang menyertai proses tersebut. Uji plan tetap dibutuhkan untuk mengkonfirmasi validitas model dan membuktikan ide dan rekomendasi penting yang timbul dari studi model. Ini ada soal jawab benar atau salah dan diskusikan jawaban Anda. Saat ini perhatian dapat lebih diberikan kepada masalah formulasi matematika, proses teknik kimia, dan interpretasinya, karena komputer dan metode numerik memfasilitasi penyelesaian problem teknik kimia. Benar atau salah? Kemudian yang B, hukum kedua Newton merupakan contoh yang bagus dari fakta bahwa sebagian besar hukum-hukum fisika didasarkan pada laju perubahan besaran daripada pada besarnya besaran. Yang C, model matematika seharusnya tidak pernah digunakan untuk tujuan prediksi. Habis ini benar atau salah? Yang kedua, DIN mengukur variasi kecepatan garis pusat UC dalam daerah masuk antara dua plak sejajar yang skemanya ditunjukkan pada gambar di bawah. Ini variasi kecepatan garis pusat dalam daerah masuk aliran udara di antara dua plak sejajar yang skemanya ditunjukkan pada gambar di bawah. Ini daerah masuk, ini daerah berkembang. Nah, hasil pengukuran yang dinyatakan sebagai jarak tak berdimensi X per L dan kecepatan pusat berdimensi UC per 0 ditunjukkan pada tabel di bawah. Ya, itu hasil pengukuran dari nomor 2. Ya. Ini ada aliran udara, ini ada plat udara mengalir ke sini. Ini alirannya, gambarnya skemanya seperti ini. Kemudian hasil pengukuran dinyatakan sebagai jarak tak berdimensi, yaitu X per L. Dan kecepatan pusat tak berdimensi UC per unit. Ada X per L itu tak berdimensi, UC per unit juga tidak berdimensi. Ya, datanya seperti ini hasil pengukuran. Yang pertanyaan A, buat grafik X per L terhadap UC per unit berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas. Yang B, cari persamaan yang pas untuk menghubungkan UC per unit sebagai fungsi X per L untuk data tersebut. Dapatkan data tersebut diwakili oleh satu persamaan. Jika tidak, berikan saran agar semua data terwakili. Yang C, termasuk klasifikasi yang manakah persamaan yang diperoleh pada B di atas. Ini nomor 2, tadi gambarnya seperti ini. Fungsinya ini, UL-nya ini. Kemudian X-nya ini, L-nya ini. Ya. Nah, L itu gerakan sepanjang sumbu X.
Kemudian yang soal ketiga, data berikut dilaporkan untuk pertimbangan uap air untuk campuran biner, benzen, dan toluen, XY, di mana X dan Y berturut-turut mewakili fraksi mol benzal dan dalam cairan dan uap, benzen dan toluen. X dan Y itu adalah fraksi mol dalam cairan dan uap. Ini milik benzen ya. Ini X-nya benzen, Y-nya benzen. Jadi ini cairnya benzen, ini uapnya benzen. Nah, toluennya berapa? Tahu ya toluennya ya. Data berikut untuk keseimbangan uap cair, campuran biner, benzen, dan toluen. Data yang disampaikan di sini adalah data benzen. Ini benzen cair yang X, yang benzen uap itu yang Y. Nah, berarti saudara tahu untuk cair dan uapnya toluen itu berapa. Nah, tunjukkan bagaimana data ini dapat diplotkan untuk menghasilkan garis lurus jika volatilitas relatif adalah konstan. Maksudnya di termodinamika ya, relativitas. Volatilitas relatif itu alfa. Yang menghasilkan garis lurus. Tunjukkan bagaimana data ini dapat diplotkan untuk menghasilkan garis lurus jika volatilitas relatif adalah konstan. Jika benzen dan toluen dianggap mengikuti hukum Rolle, volatilitas relatif alfa dapat dianggap konstan, dan hubungan antara X dan Y bisa dinyatakan sebagai. Kemudian yang B, paskan garis lurus terbaik dengan titik-titik pada suatu grafik dengan 1. Pengamatan visual garis lurus melalui titik-titik, dan 2. Metode rata-rata. C. Tentukan volatilitas relatif rata-rata campuran dengan menggunakan garis lurus yang diperoleh. D. Termasuk tipe persamaan yang manakah? Persamaan di atas. Oke, ya, jadi ada soal benar salah. Yang 2 ada kecepatan garis pusat dalam aliran udara di antara 2 plat sejajar. Kemudian yang ini adalah sistem pertimbangan uap air, benzen, dan toluen. Oke, saya kira kuliah saya ini sampai sini dulu. Depan atau lain waktu kita lanjutkan kembali, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai